Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Kesatuan dalam Tubuh Kristus. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Sewaktu Yesus hampir menyelesaikan pekerjaan di bumi. Yohanes 17 ayat 4, pada hari terakhir sebelum kematiannya, ia masih terus menderita atas kondisi para muridnya. Pada malam terakhir itu, dia melihat kecemburuan antara pasang murid-muridnya, memunculkan argumen tentang siapa yang akan diberi posisi tertinggi di kerajaan Kristus. Matius 20 ayat 25 dan 26. Penjelasan Yesus bahwa kerendahan hati adalah substansi dari kerajaannya dan bahwa pengikut-pengikutnya yang sejati akan menjadi hamba dengan rela memberikan diri mereka sendiri tanpa mengharapkan ucapan terima kasih sebagai balasannya. Nampaknya nasihat ini telah jatuh pada telinga yang tuli, Lukas 17 ayat 10. Bahkan teladan yang dia tetapkan membungkuk untuk membasuh kaki mereka ketika tidak satupun dari mereka mau melakukannya karena implikasi dari hal itu. Tampaknya telah berlalu dengan sia-sia. Yesus adalah kasih, adalah simpatiknya yang membuat massa mengikuti dia. Karena Kristus tidak memahami kasih yang tidak mementingkan diri, maka para muridnya yang dipenuhi prasangka yang kuat terhadap orang-orang yang bukan Yahudi, wanita, orang berdosa, dan orang miskin, justru membutakan mereka terhadap kasih Kristus yang meliputi segalanya terhadap orang-orang yang mereka benci itu. Ketika para murid menemukan dia berbicara dengan seorang wanita Samaria yang bereputasi buruk, mereka belum mengetahui bahwa ladang yang siap dipanen, termasuk biji-bijian dari semua varietas, siap untuk dituai. Mereka belum menerima bahwa kerajaan Kristus tidak membedakan antara orang Yahudi dan yang bukan Yahudi, Roma dan Yunani, pria dan wanita. Semua orang berdosa dan semua diundang untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kristus sama sekali tidak dapat dipengaruhi oleh tradisi, opini publik, bahkan kendali keluarga. Kasihnya yang tak tertahankan mencapai dan memulihkan kemanusiaan yang hancur. Kasih seperti itu yang membedakan mereka dari masyarakat yang sembrono yang menjadi bukti sebagai murid sejati. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu adalah perintahnya yang dapat kita baca dalam Yohanes 15 ayat 12. Dunia akan selamanya dapat membedakan orang Kristen bukan karena profesi mereka, akan tetapi karena pernyataan kasih Kristus di dalam mereka. Di Taman Getsemani Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 21. Persatuan adalah suatu alat kesaksian gereja yang paling kuat karena memberikan bukti yang paling nyata bahwa kasih Kristus yang tidak mementingkan diri telah dipantulkan oleh umat manusia yang jadi pengikutnya. Marilah kita tunjukkan kasih Kristus kepada orang lain melalui persatuan sesama kita dalam gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati.